Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqal jannah ma'bad. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukhlisin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan izin oleh Allah untuk bangun pagi, sahur, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah di masjid ini dengan tanpa ada suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nikmat ini terus bertambah kepada kita seiring bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang setia menjalankan ajarannya sampai akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada pepatah Arab menyampaikan kasratul misas tumitul ihsas, bahwa seringnya berinteraksi itu mengurangi rasa kepekaan kita. Seringnya berinteraksi akan mengurangi kepekaan kita. Bapak Ibu jamaah sekalian, ibarat dalam sebuah rumah tangga, kita ini kan sudah menikah misalnya begitu. Kemudian komunikasi lama, terus setiap hari ketemu, maka rasanya biasa. Karena sudah seringnya ketemu. Nah, ini kaitannya dengan Ramadan itu, setiap tahun hadir dengan kita, datang dengan kita. Alhamdulillah tahun ini kita diberikan kesempatan memasuki bulan Ramadan. Banyak saudara kita yang tidak bisa masuk Ramadan karena jadwalnya habis. Nah, kita ini kan juga punya jadwal, cuman jadwal kita belum jatuh tahun ini, gitu aja. Gitu toh? Maka jadwal kita yang masih belum tahu tepatnya datanya kapan, nah ini kita ini bersyukur karena masih diberi kesempatan masih masuk sampai tanggal 15 hari ini, dan insya Allah 30 hari ngoten nggih Pak puasanya. Sehingga ini bersyukur betul Bapak Ibu karena kita diberi kesempatan masuk Ramadan sampai detik ini. Ini luar biasa. Sempat beberapa hari yang lalu di tempat kita itu satu hari 4 orang berangkat, jam 6 pagi, jam 1, jam 6 sore, jam 7 malam dalam satu hari. Dua Jumat yang lalu dalam satu hari. Dan ini ya agak mengagetkan juga kan itu. Sehingga maka Al-Ghazali mengatakan kepada kita itu betul, yang dekat dengan kita itu kematian, yang paling jauh masa lalu. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, karena Ramadan itu sering dengan kita, datang dengan kita, mudah-mudahan kepekaan kita kepada Ramadan itu tidak hilang. Karena seringnya datang pada kita, setiap tahun datang pada kita, rasa kita mudah-mudahan sama dengan ketika kita kecil dulu, begitu datang Ramadan itu senang. Semakin bertambah usia kita, semakin senang dengan Ramadan, bukan semakin oh biasa ya. Nanti puasa ya sahur ya ibu-ibu masak, bapak membangunkan, adik-adik dibangunkan, tarawih di masjid pulang, terus begitu rutinnya setahunan. Mudah-mudahan tidak demikian. Maka Bapak Ibu, seringnya interaksi itu bisa mengurangi kepekaan kita, terutama dengan Ramadan ini. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, agar kepekaan kita tidak hilang kepada Ramadan itu bagaimana? Maka di hadis arba'in yang pertama itu disinggung tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, di hari yang ke-15 ini mari kita meluruskan niat. Ketika ada pergeseran niat kita, segera kembali ke niat awal.
puasa kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain, bukan untuk li ghairillah, tetapi untuk lillah. Bahkan orang meninggal dunia pun ketika sholat jenazah yang pertama kali dibaca alhamdulillahi rabbil alamin, lillah. Nah Bapak Ibu, puasa kita, ibadah kita lillahi ta'ala, bukan li ghairillahi ta'ala. Kalau untuk selain Allah, nihil, tidak ada nilai apapun di hadapan Allah. Maka di Al-Baqarah 185 itu la'alakum tatakun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka takwa itu dimulai dari niat kita ini lurus lillahi ta'ala, bukan untuk selain Allah. Itu yang pertama, meluruskan niat agar kita tidak hilang kepekaan kita kepada Ramadan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, perdalam ilmu kita Bapak Ibu tentang Ramadan. Maka 3 bulan sebelum masuk Ramadan itu Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah Rajab itu persiapan, Sya'ban juga mulai muncak persiapannya, puncaknya di Ramadan. Ramadan ini adalah akhir dari perjuangan, tetapi merupakan awal perjuangan untuk menuju setahun yang akan datang. Sehingga ilmu tentang Ramadan ini harus kita kuasai Bapak Ibu sekalian. Maka banyak kajian-kajian ba'da maghrib, ba'da sholat tarawih, menjelang maghrib dan seterusnya. Itu mari kita manfaatkan betul, karena Ramadan ini tidak sebentar, 1 bulan. Sehingga 1 bulan itu mari kita perbanyak ilmu kita, perbaiki diri kita, perbaiki ibadah kita, perbanyak amal soleh kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, agar kepekaan kita tidak hilang kepada Ramadan itu adalah perbanyak istighfar dan minta ampun kepada Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika kita ini berat melaksanakan sebuah ibadah, perlu kita introspeksi diri kita, muhasabah diri kita. Jangan-jangan kita ini banyak dosa Bapak Ibu, sehingga ketika melaksanakan ibadah itu berat gitu. Tapi puasa Ramadan tidak berat gitu. Alhamdulillah, karena Ramadan itu khusus, ya ayyuhalladzina amanu, bagi orang yang beriman. Yang enggak beriman ya nanti dulu kan itu. Sehingga sapaan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman ini, dan kita kemudian menyambut sapaan itu dengan melaksanakan puasa ini luar biasa. Disitulah kepekaan kita terhadap Allah kita laksanakan, sehingga agar kita ini tidak berat melaksanakan puasa atau ibadah apapun, mari kita berbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Bisa jadi di kesalahan masa lampau kita itu masih ada dalam diri kita, baik ucapan kita, perkataan kita, sikap kita, tindak tanduk kita pada teman, sahabat, keluarga, bahkan pasangan hidup kita mungkin belum tersampaikan maaf. Maka kita minta maaf dulu pada Allah dengan memperbanyak istighfar. Nah itu salah satu bagaimana memperingan ibadah kita dalam meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu, target bulan Ramadan kita ini apa? Maka kita harus mengingatnya. Yang pernah kita ingat, tulis di awal Ramadan itu apa? Agar nanti target-target itu tercapai, kemudian tidak hilang menguap begitu selesai Ramadan, dan tidak disebut dengan rohim kita itu, orang yang celaka. Orang celaka itu apa? Yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala begitu hilangnya Ramadan. Sehingga target-target kita itu mari kita ingat kembali, mari kita capai betul. Dan paling salah satu cara untuk mempercepat amal kita itu ya ngaji, baca Al-Quran. Karena 1 huruf 10 kebaikan. Kalau ada yang belum lancar membaca Al-Quran, ya enggak apa-apa, jangan disampaikan. Kamu enggak baca Al-Quran, enggak lancar, dosa. Nanti enggak mau baca Al-Quran lagi. Kalau lancar, baca Bismillahirrahmanirrahim, selesai sekali. Tapi yang enggak lancar, berkali-kali, pahalanya banyak. Ini memotivasi mereka agar mau belajar Al-Quran dan meningkatkan kualitas baca Al-Qurannya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, belajar itu sepanjang hayat, tidak hanya di bangku sekolah, bangku kuliah, tidak, tapi sepanjang hayat, dari buayan hingga liang lahat. Nah Bapak Ibu jamaah sekalian, itulah beberapa hal agar kita ini tidak hilang kepekaan kita tentang Ramadan ini dan beberapa ibadah yang lain. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pangapunten dengan kathah nuwun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.